Oke. Ini profil penelitian saya. Ini sosial media saya di bawahnya. Saya S1-nya dari Langsa, S2-nya dari Syahwala. Saya satu letting dengan Ibu Ranti, kawan sekelas itu. Ini pelatihan profesional saya. Saya ada mengajar di beberapa tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Terakhir saya mengajarnya di sini, di Politeknik Perikanan. Baru saya di Keumah. Terus ini pengalaman mengajarnya yang lain juga. Saya ada mengajar juga bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing di Syahwala di kantor urusan internasionalnya. Jadi saya ngajarnya mahasiswa dari Afrika, dari Nigeria kayak gitu, dari Timur Leste, dari Filipina, Thailand. Mereka sambung kuliah di Syahwala, tapi karena nggak bisa bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Indonesia dulu. Ini beberapa penelitian saya. Ini beberapa karya tulis saya juga. Ini seminar-seminar yang saya ikuti dan ini penghargaan yang saya pernah dapatkan. Dan yang terakhir ini adalah organisasi yang saya ikuti. Yang terkait dengan bahasa Inggris mungkin ini ya, ada 2 ini. Himpunan tour guide di chapter Aceh sama penerjemah. Saya anggota muda penerjemah Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Any questions so far related my profiles? Ada dengar suara saya nih kan? Ada, Pak. Nah, ada yang mau tanya mungkin? Sistem belajar, Pak. Sistem belajar mungkin kita akan sedikit blended ya. Ada nanti kadang kita belajar secara daring, ada secara luring. Karena mengingat ini kan saya masih di Banda Aceh, jadi saya juga kalau kayak gitu memikirkan biaya, ongkos, kemudian waktu saya juga, begitulah. Tapi insya Allah Jumat depan saya ke sana. Ketika Jumat depan saya ke sana, kita masuk 2 kali boleh? Boleh, Pak. Dua kali ya. Gitu aja kita siasati ya untuk sementara ini. Saya memang maunya jumpa secara langsung terus di pertemuan pertama. Nah, cuma karena ada 1-2 hal ya begini aja dulu. Ya. Silahkan dibuat absensinya nanti ya di kayak mana caranya ya. Apakah via di kotak box Zoom atau di WhatsApp nanti saya serahkan ke Rena aja ya. Oke, Pak. Oke. Ini kan karena sangat buru-buru, saya baru selesaikan setengah dari RPS-nya. Jadi kita intip aja dulu ya. Nanti akan saya share ke kalian juga apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nanti pertemuan 9 sama 10 itu akan diampu oleh 9 sampai 16 itu akan diampu oleh Bu Desi. Jadi kan ini tim dia kan. Saya sama Bu Desi. Udah jumpa sama Bu Desi? Belum, Pak. Nah, beliau itu lagi cuti melahirkan. Jadi ini kan literal listening mata kuliahnya. It's like a daily listening, daily use of listening. Kita ini kayak listening yang pertama gitu untuk yang daily conversation. Jadi kalian ini ada beberapa ini ya. Di sini ada untuk sikapnya, ini ada untuk pengetahuannya, capaiannya yang mau dicapai, nampak nih, saya besarin ya. Ini nanti kalian harus bisa secara umum memahami berbagai teks tertulis yang dibicarakan melalui bahasa Inggris, bla 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 bla. Nah, ini turun ke bawah. Ini keterampilan umum yang harus kalian capai, KU ini, KK ini keterampilan khususnya. Dalam hal ini keterampilan khususnya kalian diharapkan bisa berkembang kemampuan mendengarnya, ya. Ini secara detail tentang
keterampilan khusus tadi, ini nggak saya baca panjang lebar, nanti saya share aja ke kalian. Terus ini keseluruhan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini ya. Diikuti juga dengan, UTS dengan UAS. UTS kan midterm ya, UAS itu final. Oke. Kemudian buku yang akan saya gunakan sebagai materi utama itu dari ini, dari Miles Craven, judulnya Re-listening and Speaking. Nanti akan saya share juga ke kalian, biar kalian bisa ada buku bacaan. Kemudian untuk materi pendukungnya silahkan cari aja di Google ya. Googling sendiri, yang akan saya share ini aja. Ini cari sendiri, mudah kok, tinggal ketik aja. Termasuk ini ada artikel punya saya sendiri ini, yang nomor 3. Oke, kita masuk ke yang ribut sekali itu ya. Dimatiin aja dulu audionya. Nanti kalau ada saya mau tanya baru hidupin audionya ya. Rena tolong matiin dulu ini ya, mikrofonnya. Karena nging gitu ya, siung dia. Untuk pertemuan pertama, kita kan kenalan, tadi udah kenalan. Kenalannya cuma sebentar ya, nanti boleh dilanjutkan lagi, kalau mungkin lagi mikir mau nanya apa nih ya sama Bapak ini. Untuk pertemuan pertama, perkenalan, seharusnya ada kontrak perkuliahan, itu juga belum saya selesaikan, insya Allah nanti akan saya kasih di pertemuan kedua aja, secara langsung aja. Kemudian untuk selanjutnya topiknya adalah perkenalan tentang mata kuliahnya, literal listening, lalu apa yang akan kita pelajari, apa karakteristik dan pentingnya mendengar di pembelajaran bahasa kedua. Sebenarnya bukan bahasa kedua ya, English is considered as a foreign language kan. Di Indonesia bahasa Inggris itu bahasa asing atau bahasa kedua? Coba dihidupkan, kalau mau saya tanya dihidupkan aja nanti dimatiin lagi. Bahasa kedua, Pak. Iya, salah. Bahasa Inggris kan di Indonesia Raya ini kan bahasa asing. We don't use English in the market. Kita nggak pakai bahasa Inggris ketika kita beli cabai. Kita nggak pakai bahasa Inggris ketika kita pergi Indomaret, kan? Let's see in our neighboring country, in Malaysia, for example. Di Malaysia contohnya, itu kan negara paling dekat dengan kita ya. Itu mereka consider English as a second language, bahasa kedua. Bahasa pertamanya kan bahasa Melayu. Jadi mereka itu kalau nggak bisa bahasa Melayu, bisa pakai bahasa Inggris. Di apapun konteksnya, apakah di sekolah, di kampus, di kantor, maupun di pajak ikan. Mereka bisa. Orang jual ikan itu bisa bahasa Inggris. Nggak fasih, tapi bisa. Sama halnya kalau kita pergi ke Sabang, kalian pernah perhatikan nggak orang-orang yang sewain ban, yang sewain kaki kodok untuk berenang, itu mereka bisa bahasa Inggris. Tapi mereka tidak fasih, tapi bisa. They need to use English for when the visitors comes to rent their things, they can communicate. Ketika ada orang bule-bule ingin mandi, ingin berenang, ingin menyelam, jadi mereka bisa menawarkan barang-barang mereka ke bule itu dengan pakai bahasa Inggris. Itu seharusnya bisa kita terapkan lah, jangan dianggap bahasa asing. Seharusnya bahasa kedua. Kita semakin tertinggal. Bahasa aja pakai bahasa lokal ya, lebih banyak bahasa lokal ya. Kalau kalian mungkin pakai bahasa Gayo ya lebih banyak ya dibanding bahasa Indonesia sama kawan-kawannya. Nah, saya mau ini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ketika di kelas pun itu ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Harus dibiasakan. Bedain sedikit lah sama
prodi-prodi lain. Prodi lain mungkin Pak bahasa Indonesia, kita mencirikan kita itu dengan bahasa, karena kan udah jelas di prodinya bahasa Inggris. Kita itu menonjolkan bahasa Inggrisnya, gitu ya. Ini kuliah pengantar dan ceramah aja dulu dari saya. Ini kok keperawatan ini, punya kemarin ya. Saya akan share PowerPoint yang baru aja saya susun. Nah, ada nampak? Oke ya. Ini secara cepat aja nih ya. Nah, literal listening oleh Pak Kem. Saya biasa dipanggil Pak Kem. KEHM. Terserah sih kalian mau panggil full name, boleh juga. Oke. Kenapa ini keluarnya? What is listening? Bentar ini ya. Ini kesalahan teknis ini. Hup, hup. Saya lempar dulu ke kalian. What is listening? Pakai bahasa Indonesia juga boleh jawabnya. Listening yang mendengarkan, Pak. Iya. Anak SMP juga tahu. Anak SMA juga. Coba jawaban yang lebih konkret. Ada? Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ada any ideas? Nggak ada ya? Kita next saja ya. Listening itu kan sebuah proses. It's a kind of process to receive a message and then we transfer it into our brain and then we transfer it again into our mouth. So we can use the message. Jadi listening itu proses menerima sebuah informasi atau pesan yang kemudian dialirkan lagi ke otak kita supaya kita paham apa yang dibilang, apa yang terjadi di luar sana, gitu ya. Secara teori beginilah katanya ya. Menurut si Nunan, ini yang si Nunan, it has been claimed that over 50% of the time that students spend functioning the foreign language will be devoted to listening. Jadi lebih dari 50% siswa-siswa itu menghabiskan fungsi dalam mempelajari bahasa asingnya dengan mendengar. 50% mereka mempelajari bahasa asing itu mendengar dulu. Jadi begitu besar setengah porsi mempelajari bahasa asing itu di mendengar. Karena kemampuan paling dasar dari mempelajari sebuah bahasa itu yang paling mudah itu mendengar. Kalian pernah tahu TOEFL tes TOEFL, tahu? Tes TOEFL itu kan yang paling pertama didengar, yang dites. Karena itu yang paling kita cuma mendengar aja, kita tinggal duduk aja. Kemampuan bahasa yang paling utama dikuasai oleh seorang manusia adalah mendengar. Contoh, misalnya kayak anak bayi. Anak bayi pernah nggak diajarin, misalnya ini ya, saya ada anak, "Hai nak, ini ayah, panggil ayah ya," atau sebelahnya, "Ini ibu, ini mama." Ada pernah diajarin anak kecil dari bayi sekali? Nggak pernah, tetapi dia bisa sendiri. They acquire the surrounding. Mereka memperoleh, bukan mempelajari ya, beda ya, kata memperoleh dengan mempelajari itu beda. Makanya nanti kalian akan belajar yang namanya second language acquisition, pemerolehan bahasa asing atau bahasa kedua. Jadi anak bayi itu dia meniru apa yang didengarnya tanpa mempelajari. Dari mana mereka meniru? Pertama dari mata, kedua dari telinga. Makanya listening itu paling banyak
diperoleh gitu data-datanya. Menurut Helgesen, listening is an active, purposeful process of making sense of what we hear. Mendengar itu sebuah proses yang aktif, sebuah proses juga yang memiliki tujuan untuk memahami apa yang kita dengar. Nah, gitu. Itu sebuah proses gitu maksudnya. Menurut saya sendiri dan kawan-kawan saya dan teman-teman dosen saya, listening is very active. Itu aktif selalu dia. As people listen, they process not only what they hear, but also connect to other information they already know. Jadi ketika kita mendengar, kita merelate, kita menghubungkan dengan informasi-informasi yang lain. Jadi kita bisa respon nanti ketika kita berbicara. Nah, teorinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada kata hear. Hear itu apa? Listen itu kan mendengar. Kalau hear apa? Ini anak bahasa Inggris, coba jawab. Ayo. Ada? Enggak salah nggak apa-apa. Salah Sama itu aja, Pak. sama aja? Oh, sama. Oke. Itu siapa yang jawab tuh? Rika, Pak. Oh, Rika. Selain Rika mungkin ada yang berpendapat lain? Mungkin ada beda sedikit nih, Pak. Kalau hearing itu kayak gini, Pak. Listening itu kayak gini. Ada nggak? Salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tidak ada? Nah, ini nanti kalian harus bisa bedain. Nanti kalau ada orang yang nanya nih kan dari prodi lain iseng-iseng mereka mau ngetes kalian nih. Beda hear sama listen itu kayak apa ya? Nah, gitu. Kalian udah bisa jawab. Nah, kayak gini dia ya. Hearing is the reception of sound. Listening is the attachment of meaning to the sound. Hearing is passive, listening is active. Dah, bisa paham kira-kira kayak gitu. Maksudnya begini ya, kalau hearing itu kita terdengar. Kita nggak sengaja khusus fokus untuk mendengar. Kalau listen, kita fokus menggunakan, akal pikiran kita untuk mencari tahu apa sih bunyinya, apa sih informasinya, makanya disebut aktif, kita aktif di situ. Tapi kalau hearing kita pasif. Makanya kalau kita bilang istilah mendengarkan musik kan nggak ada hearing to music, yang ada itu listening to music. Kalau hearing itu kan kita nggak mendengar, kita terdengar, nggak sengaja terdengar. Tapi kalau saya hobinya mendengarkan musik, kita fokus duduk atau tiduran untuk mendengarkan musik, maka dipakailah kata listening to music. Nah gitu. Udah bisa paham? Nanti kalau ditanya sama orang kayak gitu bedanya, nanti kan kalian siapa tahu yang, ada keinginan menjadi guru nanti ada murid iseng nanya nih, Miss, ini hearing, apa listening ini ya, yang betulnya untuk dengar lagu? Gitu, udah bisa jawab, bisa bedain. Begitu ya, itu, ini menurut si, Klein, pada bukunya. Kemudian, sesuai dengan di dalam RPS, itu ada apa sih pentingnya dari sebuah listening? Ini saya baca sedikit aja ya. Ada 4 di sini menurut si Ross. Listening is vital in the language classroom because it provides input for the learners. Jadi listening itu kayak sumber data bagi pembelajar. Dalam hal ini peserta didik atau siswa. Jadi kan pertama orang ini kan duduk dengar aja dulu. Yang ngomong siapa? Guru. Nah, gitu. Jadi itu sumber utamanya. Makanya dia vital. Vital bahasa Indonesianya kan. Without understanding input at the right level, any learning simply cannot begin. Jadi tanpa ada pemahaman mendengar, nggak tahu siswanya mau ngapain gitu. Kecuali kita nulis di papan, instruksi. Nah, dan mereka akan menggunakan mata. Kan cara menerima informasi ada 2, ya. Pertama lewat mata, kedua lewat telinga. Makanya disebut reseptif, menerima. Kemudian pentingnya mendengar yang kedua adalah spoken language provides a means of interaction for the learners. Bahasa yang
diutarakan, bahasa yang dibicarakan itu menyediakan sebuah media interaksi bagi pembelajar, terutama pembelajar bahasa. Because learner must interact to achieve understanding. Karena pembelajar dalam hal ini siswa itu harus saling interaksi untuk memahami satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, ini saya nggak baca semua. Authentic spoken language presents a challenge for the learners to understand language as native speakers actually use it. Authentic tahu apa artinya? Ada yang tahu authentic? Ada? Authentic itu asli ya. Ah, bahasa yang diutarakan itu memberikan semacam tantangan untuk pembelajar bahasa untuk mengerti bahasa yang disampaikan. Kemudian yang terakhir pentingnya kemampuan mendengar atau mendengar itu sendiri adalah listening exercises provide teachers with a means for drawing learners' attention to new forms in the language. Jadi latihan-latihan untuk listening biasanya memberikan akses kepada guru untuk menarik perhatian dari siswa. Misalnya untuk mempelajari kosakata, mempelajari tata bahasa, atau pola-pola interaksi yang baru di sebuah bahasa. Itu ya. Oke, nah slide selanjutnya. Terus bagaimana tadi sebuah proses mendengar terjadi? Di sini ada 4, ini saya lupa taruh siapa tadi sumbernya. Yang pertama, the spoken signals have to be identified from the mist of surrounding sounds. Ada sinyal, sinyalnya dalam hal ini informasi, kita identifikasi. Nomor 2, the continuous stream of speech has to be segmented into units which have to be recognized as non-words. Kalian tahu sel-sel otak kita itu kan terdiri dari ratusan ribuan, kan? Begitu juga pesan-pesan yang diutarakan oleh orang-orang di sekeliling kita, sebelum kita paham, itu dibagi-bagi dulu per unit-unit. Nah ini dia. Nanti baru diatur oleh sedemikian rupa di sel-sel otak kita, supaya kita bisa paham. Yang ketiga, prosesnya adalah the syntax of the utterance has to be grasped and the speaker's intended meaning has to be understood. Syntax ini artinya makna. Makna dari pengucapannya harus digabung seperti itu sedemikian rupa supaya maksud dari si pembicara itu bisa dimengerti. Masih prosesnya di dalam brain kita. Kemudian proses yang keempat, we also have to apply our linguistic knowledge to formulating a correct and appropriate response to what has been said. Kita, anak-anak kan belum paham dia kan, anak bayi itu, anak sekitar balita itu belum tahu susunan bahasa. Makanya ketika dia sudah mendengar, dia tidak begitu bisa mengulangi lagi tata bahasanya yang benar. Karena dia belum ada background bagaimana tata bahasa yang bagus. Nah, kita yang sudah belajar beberapa tahun di SD, SMP, SMA, dan sekarang di bangku perkuliahan, ketika kita sudah mendengar percakapan orang, informasi dari sekeliling kita, kita bisa menggunakan tata bahasa yang sudah kita pelajari di kepala kita. Itu yang disebut dengan linguistic knowledge, pemahaman linguistik yang sudah ada di kita gitu. Untuk memformulasikan respon yang benar dan yang tepat, yang layak untuk merespon apa yang orang lain bilang. Itu nanti mengarah ke speaking. Nah, setelah kita receive, kita bisa memproduksi apa sih respon yang telah kita dengar tadi. Prosesnya seperti itu. Kalau menurut si Brown, nih ya, si Brown ini kayak ulama bahasa gitu ya. Dikenal ada yang namanya bottom up sama top down. Nah, ini sangat kalau kalian belajar nanti di level-level semester atas lagi, ini sangat kalian akan menemukan ini nanti bottom up sama top down processes. Student must hear some sounds
bottom up processing. Jadi siswa mungkin akan mendengar, pastinya akan mendengar beberapa suara. Itu proses bottom up dari luar ke dalam. Ya, kalau kita artikan ini kan bottom bawah, up atas. Kalau top dari atas ke bawah. Silakan kalian memaknakan sendiri yang ada di tulisan ini. Bottom up itu dalam hal ini kan, 10 menit lagi nih ya. Kita putus sebentar lagi ya, nanti kita sambung sekali lagi aja. Mahasiswa ketika mendengar, mereka akan hold them in their working memory long enough. Mereka akan simpan dulu di sini, di otaknya selama beberapa detik. To connect them to each other and then interpret what they have just heard before something new comes along. Jadi kan orang ngomong, kita kan nyimpan sedikit nih di kepala. Kita nggak mungkin nyimpan banyak, nanti lupa. Kita memorinya nggak banyak, kayak memori HP. Kalian kan sudah pakai smartphone semuanya kan. Kalian pernah dengar kata RAM, Random Access Memory. Nah, RAM itu dia untuk multitasking. Ketika RAM-nya sedikit, maka dia nggak bisa ingat banyak-banyak. Begitu juga otak kita. Anggaplah otak kita itu ada RAM, Random Access Memory. Kalau terlalu banyak informasi-informasi yang masuk terus, orang ngomong panjang kali. Kalian ada ingat semua nggak? Enggak kan? Cuma hanya beberapa aja yang ingat. Nah itu maksudnya, itu bottom up processing. At the same time, listeners are using their background knowledge to determine meaning with respect to prior knowledge and schemata. Jadi ketika pada waktu yang bersamaan ketika orang ngomong, kita ngalirin yang ada di kepala kita, yang background tadi, untuk menghubungkan dengan informasi yang masuk itu. Jadi kayak roda kayak itu berputar-putar terus, prosesnya begitu dia. Untuk kadang kan orang udah diomongin panjang-panjang dia nggak paham, berarti dia top down processing-nya kurang. Makanya kadang ada orang bilang, "Nggak paham-paham kok, udah dikasih tahu." Itu berarti proses top down-nya kurang, nggak bisa proses dia dari dia. Informasi tetap masuk, dia nggak bisa memproses. Nah, seperti itu dia ya. Kemudian, ini akan jadi advance untuk, materi kita sebenarnya, tapi saya masukkan aja. Nanti kan kalian, memang diarahkan menjadi guru. Boleh jadi misalnya nanti profesi yang lain. Tapi untuk jadi guru, kalian harus tahu, apa-apa saja yang diajarkan untuk siswa, terutama dalam hal listening. Ini format listening yang punya zaman, menurut Sivil 2018. Ada pre-listening sebelum mendengar, ada listening-nya, kemudian ada kegiatan setelah mendengar. Kalau biasanya sebelum mendengar itu dulu, itu kasih ini, vocabulary, kosakata gitu. Kemudian waktu listening-nya nanti baru dengar audionya. Terus setelah, mendengarnya, audionya sudah diperdengarkan, nanti ngajarin lagi kosakata yang baru, beda sama yang sebelum tadi. Kemudian baru dianalisis, bahasa yang digunakan. Misalnya, "Why did the speaker use the present perfect here?" Kenapa si, pembicara di audio tadi menggunakan tenses present perfect? Bisa jadi, nanti pause play. Audionya di-stop, nanti ulangi yang diomongin audionya atau gurunya sebagai audionya, misalnya teaching listening comprehension, please repeat after me. Nanti siswanya ngikut. Itu cara lama menurut si Phil. Tapi ya, kalau saya bisa berpendapat pribadi, ini listen and repeat ini sangat-sangat, jitu ya, sangat-sangat mantap dia. Karena itu yang paling mudah gitu, terutama untuk anak-anak yang, SMP, SD itu yang paling, mudah dimengerti. Terus si Phil membuat model yang terkini, dibagi 4 sekarang. Ada pre-listening, ada extensive listening, kemudian ada intensive listening, sama post listening. Pre ini sebelum mendengar, extensive dia mendengar tapi tidak seintensif listening yang nomor 3. Terus ada kegiatan setelah mendengar. Kegiatan sebelum mendengar bisa seperti menyediakan konteks-konteks yang terkait, kasih motivasi siswa, atau mengajarkan kosakata yang nggak umum, tapi yang
betul-betul terkait dengan, isu tertentu. Misalnya isu tentang lingkungan, nanti, audionya tentang lingkungan, jadi kita kasih kosakata tentang, lingkungan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Terus extensive listening-nya, biasanya gurunya menyediakan pertanyaan umum terkait dengan konteks dan, tujuan si pembicara nanti apa, makanya disebut attitude-nya. Kemudian yang ketiga, ini yang intensifnya, di sini yang main utamanya itu adalah di sini, nanti baru dikasih semacam, a series of question, pertanyaan 1 sampai 10 atau, judul, true or false, atau menjodohkan, atau fill in the blanks, nah begitu. Terus ada intensive listening sama ya kayak judulnya, nanti ada ngecek jawabannya benar apa tidak sama, audionya. Kemudian kegiatan untuk post listening-nya ada, functional language in listening passage. Audio yang di situ untuk apa fungsi sehari-harinya setelah dengar itu ya. Kemudian learners infer the meaning of unknown words from the sentences. Nanti siswanya setelah mendengar biasanya ditanya, ini kalau di konteks lain, kata-kata yang nggak dipahami itu apa sih? Mereka cari tahu sendiri gitu. Kemudian, kalau di sini terakhir biasanya guru kasih transkripnya, transkrip audionya dikasih. Apa yang diomongin dikasih secara teks. Jadi mereka bisa belajar, oh rupanya ini yang diomongin. Nah, seperti itu ya, saya udah ngomong panjang lebar, ada pertanyaan dulu ini. Silakan yang mau nanya. Saya minum dulu ya. Ini ada yang mau jadi guru emang? Ada? Ada yang mau jadi guru? Jawab aja nggak apa-apa. Ada, Pak. Yang enggak? Yang enggak ada? Pak, saya mau jadi pujangga, Pak. Ada nggak? Nggak apa-apa. Namanya cita-cita, mana bisa saya, kekang gitu kan. Ini sekitar 2 menit lagi habis, nanti akan saya cut, nanti saya akan share lagi link-nya. Jadi menunggu 2 menit itu saya mau share sedikit. Zaman sekarang kan sudah, ini ya, udah 5.0 ya. 5.0 atau masih 4.0? 4.0 apa 5.0 eranya? Hah? Ada yang tahu? Masih 4 aja ya, 4.0 ya. 4.0 itu kan sudah digital ya. Zaman kami dulu belum ada ini Zoom kayak gini. Masih tulis di apa, di papan gitu. WhatsApp belum se-imersif seperti ini, bisa share, bahkan bisa video call, nggak bisa. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti YouTuber, podcast, vlogger itu nggak pernah terpikirkan kami. Kami nggak pernah terpikirkan ada pekerjaan seperti itu, yang mana itu sangat banyak uangnya dibanding jadi guru. Nah, ketika saya ngomong kayak gini, bukan meruntuhkan impian kalian untuk menjadi guru, enggak. Kalian tuh bisa jadi guru, kalian juga bisa at the same time you can become like a YouTuber or vlogger. Kan bisa. Kalian bisa menerapkan 2 hal untuk satu tujuan. Misal, kalian jadi YouTuber, kalian buat konten-konten, nanti kalian ajarkan konten tersebut kepada siswa. Motivasi mereka juga, "Oh saya Ibu selain jadi guru, Ibu jadi YouTuber, Ibu, jadi, vlogger, Ibu jadi podcaster," gitu. Ngomong-ngomong podcaster tahu kan? Nah gitu. Ibu juga jadi writer, menulis novel, Ibu juga menjadi translator, menjadi tour guide dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi bukan semata-mata guru, udah plek guru gitu, enggak. Kalau kalian memang jadi, ingin profesi yang lain, kaitkan. Jadi bisa at the same time, tapi jangan banyak kali, mabuk nanti, ya. Susah susah manage-nya. Nah, ya seperti itu. Ini kita stop ya. Saya akan ini agak lama sedikit karena dia akan simpan hasil rekamannya. Silahkan ditunggu sebentar ya. Saya close dulu. Mana dia?